dia kayak di terapi lah gitu buat ngilangin sakit yang di badannya. Terus dia kayak diurut lah, saya diurut pakai minyak, ditekan-tekan badannya, tiba-tiba keluar jarum. Terus bukan cuma jarum doang, kayak ada kerikil, Oh, ada kerikil juga iya, batu sama rambut. sama rambut. Yang keluar dari perut sama tenggorokan. Oke, what's up? Welcome back to my channel. Ini lightingnya agak gelap-gelap, agak ada merah-merahnya gitu. Ini karena tema kita pada malam ini adalah temanya horor nih. Terkait dengan hal-hal yang mistis nih. Yang mau kita bahas pada malam hari ini. Dan bintang tamu kita juga pernah hadir dalam podcast yang kemarin dan tidak mungkin tidak asing. Dan inilah dia kita panggil Kiki. Yuk, udah serem nih. Ini dia salah satu komedian yang kemarin kita podcast, namun dengan tema kita sekarang ini horor nih. Nama saya Roy. Kimochi. Rocky Ya, Osi. Oke, udah lama kita nggak pernah podcast lagi nih. Apa kabar? baik, baik, baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Ya, terakhir kita konten kemarin buat konten podcast tentang komedian patah hati kalau nggak salah. Iya, ya lumayan lah itu ya, Ya, viewnya. effortnya ya. Lumayan menaikkan subscriber lah. Kemarin banyak sekali viewers juga dan kata teman-teman sih itu lucu banget gitu Iya, katanya gitu. sampai ngakak sampai Bangladesh. Nah, kemarin kita kontennya yang kocak-kocak, yang lucu-lucu. Nah, kalau malam ini nih karena lightingnya udah kayak gini, ada merah, terus agak gelap. Kita temanya ini adalah podcast horor nih. Iya, horor. Nah, kebetulan ini malam Jumat. Oke, terkait masalah horor nih kemarin dengar-dengar cerita sempat terjadi kejadian yang aneh nih samanya kakaknya Rifki, benar apa enggak ya sih? Ya, bener, bener, Bener bener, ya? ya, bener banget itu. Katanya udah pernah sakit, namun sakitnya bukan penyakit medis ya, Iya, sakitnya kayak sakit kiriman orang. kiriman Iya, orang. santet. Kayak santet ya, sejenis santet nih. Nah, tapi sekarang udah baik-baik aja kan ya? Udah Ya, gak sembuh, masih lah, tapi nggak separah dulu. nggak separah dulu. Iya. Jadi kita ini mau tanya-tanya nih terkait dengan penyakit kakaknya Kiki yang kemarin nih katanya penyakit kiriman orang, katanya bukan penyakit medis. Iya. Dan ini kita mau tanya-tanya lebih jelas secara mendalam terkait dengan pengalaman yang dialami sama kakaknya Rifki. Nah, mungkin bisa diceritakan. Tadinya kita mau undang kakaknya sih, tapi karena masih sakit jadi Udah malam juga sih orang tidur. ini soalnya kita podcast jam 1 malam ya. Biar Soalnya lebih sepi. greget juga. Iya. Suasana dapet lah kayak gitu. Gak lucu juga kalau kita podcast yang tiba-tiba ada suara kesidah dari masjid kan. Ya, soalnya ada orang minta amal juga di sini. Iya. Oke, tapi sebelum kita mulai nih, untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga loncengnya lah. Iya, biar Supaya kita tetap dapat semangat untuk notifikasi gitu. video selanjutnya dan tidak ketinggalan video yang lainnya tentunya. Iya. Oke nih, terkait dengan kejadian yang kemarin. Iya. Peristiwanya dimulai dari mana sih? Awal mulanya nih. Dimulai dari hari pertama puasa itu Hari tahun pertama lalu. puasa Iya, yang tahun lalu berarti ya. tahun lalu hari pertama puasa. Tapi malamnya lah, selesai Malamnya. terawih gitu. Berarti pas hari pertama puasa, pas taraweh berarti. Iya. Berarti pas waktu itu puasa dulu ya? Iya, puasa dulu dia sehari. Sehari. Sehari puasa. Malamnya kayak langsung berasa lah gitu. Langsung berasa. Sakitnya. Tapi dia ngira pertama-tama bukan penyakit yang kita kira sekarang, kayak penyakit sesak napas biasa lah, sesak napas, susah napas sama radang tenggorokan. Padahal dulu-dulunya nggak pernah ada penyakit kayak gitu. Soalnya sesak juga nggak ada. Nggak ada riwayat sesak. Nggak ada riwayat sesak. Dan malam itu juga dibawa langsung ke puskesmas. Oh, langsung dibawa ke puskesmas. Dibawa langsung ke puskesmas, terus gitulah saya dikasih kabar kalau kakak saya sakit. Saya kesana lah, tuh saya lihat tengok gitu kan lah, biasa aja, saya kira biasa sakitnya cuma diinfus kan, diinfus terus dikasih obat-obat gitu ya.
Tapi lama kelamaan itu kayak dia mulai nggak bisa minum. nggak bisa minum. Makan cuma sedikit. Itu pun nggak bisa minum emang bener-bener orang yang nggak bisa minum gitu loh. Cuma setetes dua tetes saja yang bisa masuk. Setetes. Iya. Berarti jadinya nggak wajar juga ya, nggak Iya, nggak logis gitu. wajar. Kalau misalkan Bahkan tenaga di sana juga gitu kayak bingung loh, bingung. Kan kalau misalnya cuma radang nih, radang masih bisa lewat air setenggak lah, setengguk gitu. Seteguk air bisa masuk biarpun ada rasa sakit juga kan. Tapi ini nggak bisa gitu loh. nggak bisa sama sekali gitu ya. Seteguk air itu dia kayak dia misalnya dia minum masuk air ada lebih banyak lah gitu. Dia nggak bisa nafas gitu. Nggak bisa nafas kalau Iya. air masuk lebih banyak berarti langsung nggak bisa nafas ya. Iya. Makanya itu alternatifnya dikasih tetesan caranya. Tetesan. Iya. Itu berapa banyak tetesan yang bisa masuk berarti? Itu berapa ya? Satu nggak sampai sih, sampai 10 tetes mungkin. Itu pun ada selang waktunya, nggak bisa Selang waktu, sekalian. nggak bisa sekalian Iya. ya? Berarti pakai selang waktu terus pun beberapa tetes yang bisa Iya. masuk. Terus kalau makanan nggak ada yang bisa masuk berarti ya? Kalau makanan dia ya emang kan kebutuhan kita emang harus makan gitu kan, biar mungkin dia ngerasa juga biar cepet pulih gitu kan, cepet pulih. Tapi dia coba makanan gitu kan, bubur pun yang sehalus-halusnya itu yang dikit, yang masuk cuma dikit gitu. Yang masuk cuma dikit. Itu pun dia kayak nggak sanggup gitu loh, udah sakit gitu. Udah sakit banget Iya. ya berarti. Berarti selama di rumah sakit itu berapa hari dirawat di rumah sakit yang kemarin? Cuma berapa ya? 4 hari kalau nggak salah. 4 Itu pun hari. kita masih ngira dia sakit Penyakit medis iya gitu ya? penyakit medis. Terus selang waktu dia membaik, dia bisa minum gitu, dia bisa makan, terus ya udah nih udah membaik. Darahnya juga normal gitu kan, darahnya normal, terus bisalah beraktivitas gitu, buat duduk, bicara-bicara bisa, akhirnya dibawa pulang. Dibawa pulang. Iya. Berarti selang waktu 4 hari langsung sembuh gitu ya? Nggak dibilang sembuh juga sih, tapi Iya. membaik lah ya Iya, gitu. membaik. Terus setelah berapa ya? 1 hari setelah pulang itu dia sehari dulu kan. Terus hari selanjutnya setelah 2 hari dia coba untuk puasa gitu. Terus dia coba untuk puasa, terus dia buka pakai apa ya? Pokoknya pakai mangga lah, mangga muda lah, yang pakai ya, pakai mangga muda. Terus setelah dia buka puasa itu badannya tiba-tiba panas, sama gejalanya lagi, dia lemes, sakit kepala, terus tenggorokannya berasa lagi gitu loh, nggak bisa nafas, sesak. Akhirnya dibawa lagi ke puskesmas gitu, ya? walaupun cuma sekedar di UGD doang gitu, diperiksa. Sampai sana dibilang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Berarti sempat di ronsen juga? Belum di ronsen ya? itu di ronsen. Terus pulang lagi ya, entah kenapa kalau dia di rumah itu kayak sakitnya lebih berasa kayak di rumah. Lebih kerasa kalau di rumah ketimbang di puskesmas, di rumah sakit gitu ya? Terus sejak kapan mulai sadar kalau itu bukan penyakit medis gitu? Sejak dia minta buat diobatin sama yang orang pinter lah. Soalnya kan penyakit medis yang dokter udah nggak bisa deteksi, udah di ronsen, di radiologi gitu kan, terus dikasih obat nggak ada yang mempan gitu. Terus dia kayak minta diambilin air lah, bacaan gitu kan, air, kalau bahasa Kristennya itu holy water. Holy water ya kalau bahasa Kristennya itu. Holy water. Terus gitulah dia minum dan akhirnya kayak baikan lah gitu. Setelah minum air. Iya, terus itu dari itu dia sadar kalau itu bukan penyakit yang medis. Dan malamnya setelah dia minum air itu kan kakak misan saya nginap di rumah sakit. Terus malamnya itu kakak misan saya itu dia cerita dia dengar suara perempuan teriak di luar. Teriak terus bahasa apa dia nggak ngerti. Kayak bahasa asing lah gitu. Asing ya? Iya. Dibilang bahasa Lombok bukan juga. Bahasa Indonesia apalagi iya, apalagi bahasa Tanzania Utara kan nggak mungkin. Lagi bahasa Cina. Bahasa mungkin. Korea itu wah rasa gitu. Nggak mungkin. Itu kayak bahasa apa, mungkin bahasa bangsa mereka lah gitu. Bangsa mereka ya. Terus gitulah, dan
akhirnya kakak saya juga bilang gitu pas dia udah di rumah, dia cerita pas di sebelah kamar mandi kan kan kemarin itu dia dapat kamar VIP kan biar Mhm. lebih dia juga bisa jaga kondisinya lah Kondisi gitu ya. biar lebih tenang Heeh, gitu. Terus di kamar VIP ini kan kamarnya di sini. heeh, Di sana ada tembok di bawah kaki lah, di kakinya itu heeh, ada tembok. Pas di tembok itu di belakangnya itu ada kamar mandi. Terus kayak di sini ada ruangan dikit, terus di sini tempat kita nunggu lah. heeh, Terus di ruangan dikit itu pas tembok itu kan gini temboknya loh, kayak gini. heeh. Terus di kayak ininya itu kayak dia lihat ada cewek ngintip. Cewek ngintip. Iya, tapi cuma dia doang bisa lihat gitu. Kalau orang lain nggak ada yang bisa lihat berarti ya. Iya. Itu pun Dibilang orang itu udah malam siapa yang mau masuk perawat kan, apalagi dari belakang. heeh, Soalnya dikunci dari dalam kan. dari dalam, itu pun I- berarti kalau udah larut malam gitu ya, hmm. tiba-tiba ada yang ngintip gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngintip, tapi dia doang yang lihat. Dan anehnya itu dia sadar walaupun dia tidur. Dia sadar walaupun dia tidur. Iya, dia ngintip, dia kebangun dia lihat gitu. Terus dia bilang nggak teriak ataupun bilang Enggak, dia apapun. cuma diem gitu. Mungkin itu antara sadar dan nggak sadar lah. Heeh, Itu mungkin dia cuma bilang mimpi itu kayak sama lah kasusnya kayak kakak Misan ini kan dia antara sadar dan nggak sadar nah, gitu. terus itu pun apa namanya, walaupun sakit tenggorokan namun untuk bicara masih lancar gitu ya, Sesekali, sesekali iya. Dia bicara itu kayak pakai isyarat, pakai isyarat. gitu. Oh Itu gitu, pun suaranya kayak bukan dia loh. Suaranya kecil banget kecil gitu. banget. Kayak ketekan banget ininya gitu loh. Jadi dia bicara pun sakit gitu. Bicara pun sakit ya. Mm-mm. Berarti selama sakit kemarin untuk minum sama makan kurang Kurang banget. banget ya. Iya, sampai eh, beberapa anu ya. Mungkin sebulan dia sakit berat badannya turun 10 kilo. 10 kilo, Iya. 10 kilo loh dalam satu Jadi untuk bulan. Anda yang ingin menurunkan berat badan sakit saja ya. Ya, atau bisa pakai santet. Suruh ya. Mungkin ntar ada buka praktek ya, buka santet menurunkan berat badan itu biar ada alternatif. Oke, lanjut lanjut setelah apa namanya, udah lama berarti dirawat di rumah sakit ya. Iya. Dan setelah sadar kalau bukan penyakit medis itu Akhirnya buat dibawa pulang dibawa gitu. pulang. Ya, dibawa pulang. Kan kalau kita di rumah sakit juga kan habis-habisin biaya juga kan itu Heeh, udah berapa biayanya ya mungkin soalnya kalau di rumah sakit jutaan kan, lebih, kalau 5-6 jutaan. kalau misalkan di rumah sakit itu yang spesialis apa namanya, santet nggak ada kan. Nggak ada itu. Dokter Nggak spesialis ada orang santet. kuliah itu untuk belajar santet, nggak ada. Ya, kayak mungkin bisa dimasukin nanti kurikulum kedokteran. STT ya, sarjana santet. Santet, pengobatan santet. Oke, terus lanjut dibawa pulang, berarti dirawat di rumah gitu kan. Iya, dirawat di rumah. Terus pas di rumah itu kita kayak udah apa ya? Mungkin karena air itu dia udah kayak mendingan lah. Kita Hmm. udah bisa tenang lah gitu. Nah, Tapi ada suatu malam gitu kan. Dia tidur di kamar, tiba-tiba dia bukan si ini nyata sih. Kayak ada perempuan rambutnya dikedepanin gitu biar nggak kelihatan mukanya. nah, Mau ngebekap dia pakai bantal pakai gitu. bantal. Heeh. Dan sesekali juga sebelum kejadian itu perempuan itu kayak apa ya di jendela terus dia ngintip-ngintip horor itu kan ngintip-ngintip sama gituan. Iya, horor juga sih, kayak ada jump scare. Woi, Oh, gitu kan. kita saling cet cet Hmm. home ko hami. Iya, apa namanya, berarti tapi itu pas dia ngelihat dia teriak berarti ya, atau Kan nggak bisa ngomong. nggak bisa ngomong berarti, Heeh. terus taunya Walaupun teriak gimana juga sih? suaranya dikit. Tahu kayak orang anu nggak? Orang ketindihan. Iya tahu. Iya, gitulah situasinya. Begitu Nggak bisa situasinya. gerak, nggak bisa ngomong. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Iya. Terus nggak di apa namanya, untuk orang yang ngobatin itu
Ada yang dipanggilin ke rumah, yang datang ke Eee, rumah? bukan sih, dia yang pergi. Oh, Ya, yang ada belianlah di sana dulu satu, terus dia kayak diobatin gitu. Anehnya kalau katanya nih, kan dia di rumah misalnya kambuh, biasanya waktunya kambuh itu kayak menjelang maghrib, menjelang maghrib. menjelang maghrib sama tengah malam. Di situ tempat dia biasa kambuh. Dan anehnya kalau waktu subuh itu dia bisa makan sama minum. Hanya di waktu subuh? Iya, hanya di waktu subuh aja dia bisa makan sama minum. Makanya itulah waktu makannya untuk apa ya, sekedar makan sama minum itu dia waktu subuh doang gitu. Itu pun dia bisa makan semuanya, Makan walaupun semuanya? iya nasi juga gitu, dia bisa makan semuanya. Air itu dia tengguk banyak-banyak. Karena saking apa ya, saking dia tahulah alurnya gitu kan, Ah, sakitnya kapan, datangnya kapan gitu. Makanya subuh itu dia banyak-banyakin makan. banyak-banyakin makan, Mm-mm. jadi kayak puasa gitu ya, Iya, makanya di pas waktu subuh. iya. Aneh juga ya. Iya, makanya mungkin setannya itu lagi ya anu dia. Pulang dulu ya, Iya, dia nanti makan. baliknya lagi. Iya. Berarti pas waktu subuh bisa makan semuanya, minum pun Mm. normal Iya, semua, normal bisa ngomong juga. bisa ngomong juga pas Heeh, waktu subuh. heeh. Tapi kalau udah kecengak matahari gitu udah nggak bisa lagi. Berarti kalau udah kelihatan matahari pas imsak gitu ya, Iya, pas antara jam berapa ya? Setengah enam lah. setengah Setengah enam enam, iya. langsung kambuh gitu ya, Mm. pasti Pak Nggak kambuh sih, tapi kayak ngerasa sakit lagi. ngerasa Sakit sakit lagi. lagi. Kambuh bukan dalam artian dia didatengin gitu loh. Heeh, Cuma sakitnya berasa gitu. sakitnya berasa Mm-mm. lagi pas waktu itu ya, Iya. cuma pas bisa normal itu pas waktu subuh doang. Iya. Ini kita berdua loh di sini, rasanya agak sedikit serem juga ya. Eh, iya, nggak Jam satu apa-apa. malam. Nanti saya nginep di sini ya, takut saya pulang. Ini tamu undangan kita dari jauh sana. Iya, saya dari Kurleko. Eh, ada di luar suara anjing sedang melolong-lolong kayaknya. Iya, mungkin dia mendengar cerita saya, ikut ketakutan juga seperti saya. Oke, kita lanjut. Tadi berarti pas waktu subuh normal, Mm, bisa makan semuanya, tapi bisa. setelah fajar, setelah pagi Itu nggak bisa udah lagi. nggak bisa lagi, Iya, udah harus. terasa sakit berarti. Mm-mm. Berarti aneh juga ya. Iya. Eh, Terus anehnya juga tuh kalau misalnya udah mau berobat nih, kan dia lagi kambuh, terus nah, dia mau berobat lah gitu, dia minta pergi berobat. Pas dia udah naik mobil dan pergi dari rumah, nah, itu dia merasa agak ringan. ada agak ringan, Heeh, nggak terlalu sakit kayak di rumah heeh, berarti ya. iya. Kayak gitulah, gitu aja alurnya kalau pergi dari rumah, dia ringan badannya gitu, agak mendingan dia bisa ngomong dikit-dikit gitu Heeh. kan. Soalnya juga kan katanya sih karena kan pita suaranya ini kan udah lama nggak digunain lah. Ah, Makanya dia ngomongnya agak apa ya? Tahu kayak orang cadel nggak? iya tahu. Iya, kayak gitu ngomongnya dia. Kayak gitulah, terbatas lah. Terbatas Nah, ya. Berarti pas pergi dari rumah rasanya beda lah berarti ya gitu ya. ya. Rasanya beda, nggak kayak di rumah, kayak lebih sakit berarti kalau misalnya Mm-mm. berada di rumah. Terus pas dibawa ke belian orang yang bisa, itu pertama kemana sih? Memang udah ada Eh, link atau channel ya gitu ya? ada kan temennya, ada banyak kenalan lah sama yang orang yang bisa, terus dibawa ke sana ke Mentok-Mentok. Bang Betok. Ya ada di sana. Ya deh gitulah, ini orang emang ada menaruh apa ya, benci sama kamu gitu. Dendam ya gitu. Heeh. Tapi kan saya bingung gitu loh, kan kakak saya setahu saya cuma diam di rumah doang kan, Hmm. nggak ada dia punya musuh, Heeh, nggak ada dia punya saingan lah gitu. heeh. Itu pun setelah menikah kan? Iya, itu pun setelah dia menikah. Heeh. Dan gitulah pokoknya, saya nggak tahu ini
Sampai sekarang pun belum saya tahu ini Masih belum tahu apa asal namanya, muasal anunya ini dari mana, orang ini eh, asal irinya dari mana gitu loh. penyebabnya gitu ya. Mm-mm. Kenapa harus mengirim itulah ya, Iya. apa namanya, kayak apa ya? Tapi sekarang udah anu sih, bukan ada titik terang lah gitu. Hmm, Iya, sekarang kemarin udah diobatin soalnya lagi. sekarang udah ada titik terang ya. Iya, 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 iya. Lupa saya. Tetapi sebelum kita ke sana, ini kita lanjut lagi ceritanya setelah itu dibawa ke Mentok-Betok gitu ya. Heeh. Dibawa berobat ke sana. Terus diobatin lah gitu, kayak terapi lah, ditekan-tekan badannya, Hmm. tempat saraf atau apa mungkin, pokoknya cuma dia yang tahu lah, yang belian itu. Hmm. Dia bilang kalau si gituan yang jadi yang jadi penyakit itu, Hmm. dia ini kayak ilmunya udah tinggi. Ilmunya udah tinggi dan ya gitu, dia bandel. Dia disuruh pergi baik-baik, dia nggak mau. Dia nggak mau, Mm-mm. tetap ingin tinggal Iya, di situ ya. iya. Dia disuruh pergi nggak mau. Terus cobalah dikerasin sama belian ini kan. Pernah dia datang belian ini ke rumah gitu buat naruh apalah di rumah itu. Tapi sama juga, tetap nggak mau Tetap gitu. nggak mau ya. Mm-mm. Udah lama gitu kan sama belian ini, terus nggak ada perubahan lah. Hmm. Coba ke orang lain lagi. Dia ke Sambelia kalau nggak salah. Sambal ya. Iya, jauh banget itu. Terus ya gitulah diobatin. Dan unik lah di Sambal ini juga, misalnya nggak ada kesempatan buat kesana berobat, dia ngobatinnya pak video call. Pakai video. Oh, bisa Iya. pakai video call. Sudah Video. zaman online ya. Iya, dia Bisa online nih. diobatin secara online. Obat tradisional online gitu. Tapi gitulah, dia kayak diinstruksikan lah gitu, apa yang harus dilakuin, Oh apa yang gitu harus ya. dikonsumsi gitu. Lebih kayak ke tutorial gitu berarti Iya. ya. Tutorial menyembuhkan sihir. Mm. Terus lama lah. Terus dia nyoba ke ini, ke Pringge Jurang. Ringga Jurang. Iya, dia kayak di terapi lah gitu, buat ngilangin sakit yang di badannya. Terus dia kayak diurut lah, saya diurut pakai minyak, ditekan-tekan badannya, tiba-tiba keluar jarum. Jarum. Iya, itu pun jarum yang masih kelihatan baru, ada juga yang udah karatan. Udah karatan. Dan anehnya jarum itu kayak dibengkokin gitu loh, Oh, dibengkokin kayak pancing. oh kayak Tapi apa? itu jarum Pancingan. jahit. Jarum Kan jahit. logika nih kan, biarpun jarum kayak gitu kita bengkokin, tidak akan bengkok sesempurna itulah. Eh, Paling nggak patah lah, biar jarum patah. kan dikit, tapi itu kayak bengkoknya sempurna gitu. Bengkoknya sempurna. Terus bukan cuma jarum doang, kayak ada kerikil, Oh, ada kerikil juga ya batu sama rambut. sama rambut. Yang keluar dari perut sama tenggorokan. Sama dari perut sama tenggorokan berarti ya, Iya, tempatnya yang berasa sakit. iya. Kalau emas nggak ada keluar itu. Eh, enggak. Ada Apalagi emas dia itu keluar negeri kan. Enggak. ya, berarti batu, bulu, Sama sama jarum. jarum. Ada jarum yang masih bagus lah, Masih kelihatannya masih bagus. bening, kayak habis dibeli lah gitu. Sama jarum yang udah karatan, tapi bengkok, kayak jarum pancing lah gitu. Kayak kail, kail, kail. Itu berarti lihat sendiri gitu ya Lihat kemarin. sendiri, lihat sendiri. Tapi saya lihatnya cuma sekali doang gitu, pas Sama sekali. berobat terakhir ke sana gitu. Tapi pas awal-awal berobat gitu kan, dia kayak merasa baikan, dia pulang. Terus malamnya itu rumah belian itu didatengin sama Didatengin. yang, Ngirim gitu ya. iya, bukan yang ngirim sih, tapi anak buahnya lah. Anak buahnya. Ya yang ngirimnya, yang dia suruh buat ngeganggu kakak saya gitu. Terus yang ekstrim lah gini kan, istri si belian ini, dia yang datengin istrinya kan, dia bilang jangan ikut campur gitu, jangan ikut campur. Terus dia dicakar Cakar. di bagian punggung belakang. Punggung belakang. Iya, Itu berbekas. berbekas. Makanya istri belian itu kayak orang pinter ini,
takut gitu kalau lihat kakak saya ke sana gitu loh. Takutnya kejadian lagi yang kayak kejadian gitu. lagi ya? Iya, tapi Pasti yang sama suaminya ini tuh kayak disuruh gitu, "Sini aja berobat," gitu loh. Terus gitulah dia berobat, ada perubahan tapi dikit banget gitu loh. dikit banget berarti ya perubahannya. Sakitnya itu masih, pulang pergi lah, dateng, udah nggak berasa datang lagi, udah nggak berasa datang lagi gitu. Dan ada itu pas, disaranin buat yang ngobatin ini datang ke rumah buat Mmm, ngebersihin lah, buat tahu di mana tempat orang ini naruh apa, mungkin di sekitar di rumah sekitar gitu. rumah ya? Ya Mmm, saya ingat itu pagi dia datang gitu kan, dia datang dia minta air seember, sudah se minum? enggak lah, Oh, dia minta air seember sama jeruk nipis. Jeruk nipis dia potong, heeh, dia ke ember itu, terus dia pakai gula. enggak lah, Oh, kayak kita es kan? masa dia, piain dia sendiri, kita lah dia teh kopi lah gitu kan di sana. Oh, Terus gitu dia tangannya sambil baca doa gitu kan, sambil diaduk-aduk airnya. mmm, Tiba-tiba dia bilang gini, "Ada di depan gerbang, di bawah, dikubur," katanya. di depan gerbang. Iya, "Di depan gerbang dikubur," katanya. Terus kita cari lah gini, Nah, kita cari, kita korek-korek ketemu. apa tuh yang ketemu? Ada kayak kain kafan. Kain kafan? Iya, kain kafan terus dililit pakai benang merah. Di dalamnya ada rambut, batu sama jarum. Itu yang kayak keluar dari Kayak badan. keluar dari badannya Heeh, kemarin ya pas heeh. sana? Itu, Iya, belian yang sama? bukan ini Oh, ini beda? yang dari Peringga Yang Jurang. dari Pengajuran? Hmm. Terus gitulah kita ketemu terus, nah ini anunya katanya dari sumbernya gitulah. Sumbernya ya? Heeh. Kita ketemu terus ya dibuang, Dibuang? dibuang di, nggak berani kita buang sembarang kan, mungkin kayak buang sampah di tempat satu. Heeh, Kita disaranin buang ke sungai ke biar sungai hanyut, gitu. Tapi kita harus dalam posisi dia kebuka biar nyebar. biar nyebar, Heeh. gitu. Saya hanyutin lah gitu kan, terus ya bisa dibilang lumayan lah gitu. Berarti ada perubahan setelah itu ya? Mhm. Tapi nggak lama setelah itu dia sakit lagi lah kayak biasa gitu kan. Terus ada nih tempat dia berobat terakhir lah gitu. Heeh, Ke orang dari Peraya. dari Praia, Iya, rekomendasi lah eee, dari dari keluarga. keluarga, terus gitulah, tapi dia ini ngobatinnya kayak apa ya, mungkin dia ndak ngelibatin kayak benda-benda pusaka lah, Mmm, cuma sekedar doa, terus dia juga ngobatinnya pakai ini loh, dia disuruh minum obat medis. disuruh minum Iya, obat medis? iya, tapi, ada kayak ramuan lah dari dia racikan, mungkin pakai telur, bahkan juga pakai Sprite. Pakai Sprite? Iya, itu dia disuruh minum, sampai sekarang Sampai masih dia sekarang minum, masih? sampai sekarang dia minum, dan gitulah akhirnya lah dia membaiklah, bisa beraktivitas lah gitu. Sampai sekarang? Sekarang masih sakit sih, Masih sakit tapi sih? nggak kayak dulu, cuma sekedar gangguan dari dalam tubuhnya kayak ada bersarang lah Mmm, yang sekarang. Terus jadi horor ya? terus gitulah dia membaik-membaik, dia membaik, terus gitulah, akhirnya dia ngerasain sakit lagi gitu loh. Heeh, Dia kayak, kok kayak dulu lagi gitu kan. Terus lagi dah dia datang anunya yang dari Peraya itu. heeh, Terus gitulah dia membaik, dia bisa beraktivitas. Dan kemarin itu ada kayak mungkin sebulan dia kayak ngerasa lagi, tapi dia bisa makan, tapi dia kayak sekedar lemes, sakit kepala, badannya dingin gitu. Dan kemarin ada dia dari rekomendasi lah, orang mana ini, orang Lotim lah pokoknya, saya lupa dari mana.
datang ngeruqyah ke rumah, Mmm. terus diruqyah lah ini. Kesimpulannya ada, makhluk yang di tubuhnya dia suka sama kakak saya gitu. Oh, dia berarti disuka sama makhluk halus gitu ya? Dia kayak disuka lah, dicinta lah gitu. Terus dia nggak suka lihat kakak saya itu udah menikah. Oh, gitu. Heeh. Dia cemburu lah gitu. Mhm. Dia disuruh pergi dia nggak mau. Pas diruqyah juga kakak saya udah nggak sadar, terus yang dia apa ya, kayak jerit-jerit tapi Mmm. bukan suara dia gitu. Disuruh dia ngomong juga nggak mau, bandel lah dia ini kan, ini. Terus, eee, disaranin lah dari, peruqyahnya, "Coba kamu cium istrimu," bilang, cium istri terus, eee, sambil ucap bismillah gitu. Tiba terus kalau dia cium nih, bagian belakang tuh punggungnya itu sakit gitu loh. Sakit? Mhm. Terus gitulah, diobatin diobatin masih, dan sekarang masih sering berobat ke ampenan. Ampenan? Iya Itu beda di lagi berarti ya? iya beda lagi, tapi peruqyah juga. Rukyah juga? Semoga bisa cepat, Ya sembuh lah. semoga bisa cepet sembuh ya. Iya Berarti udah berapa belian itu perginya? iya udah banyak sih, Udah banyak ya, beda-beda berarti? beda-beda. Mulai dari yang di Montong Betok, terus Pringga tadi ya, Mhm, di Sambalia, iya terus di apa ya, di Praya itu ya, iya sama yang terakhir sekarang yang di Ampenan, iya, yang dia pendan dia rutin sekarang. rutin sekarang. Iya, Berarti dari yang semua brand itu, memang ada perubahan namun nggak signifikan. signifikan gitu ya. Mhm. Terus dari kejanggalan-kejanggalan, terus pernah nggak didatengin sama makhluk-makhluk ya halus pas di rumah, atau pernah, nemuin kejadian-kejadian aneh pas di rumah pas waktu dia sakit itu, pernah nggak sih? Kayak sekedar sih, kayak mungkin ada suara di atas genteng, Suara segenteng? terus ibu saya suka ketindihan, terus dari itu juga kemampuan begadang saya kuat. Dari sana berarti ya? Soalnya kan Iya cuma berdua yang cowok di sana ya? iya, cuma saya sendiri dan dia yang sakit gitu loh. Dan saya juga yang diandelin buat ngejaga lah gitu, buat ada yang apa-apa. Saya disuruh keluar buat tengok, walaupun saya juga takut gitu loh, merinding, tapi apa boleh buat gitu loh. Heeh. Buat mungkin kita juga nemu besok yang gitu, tapi mudahan enggak. Iya, semoga aja nggak terjadi Mhm, lagi sama siapapun intinya ya. iya. Benar, Terus benar. gitulah, dia juga sempat diungsiin ke rumah keluarga. Mhm. Kan dia bilang kalau di rumah itu dia merasa sakit, nggak Mhm. nyaman gitu Nggak kan. nyaman. Tapi di rumah itu pun dia tetap tidak didatengin. Tapi ngedatanginnya itu rumah orang. Rumah orang? Iya, mungkin dia nggak tahu alamat atau gimana gitu kan. Terus yang punya rumah ini dia ngeliat, Gitu. terus dia takut gitu kan. Berarti dicari gitu ya? Dicari lah, dicari dia. Udah ini udah diikutin lah sampai mana-mana. Gitu. Jadi kalau dicari terus yang itu apa namanya, jinnya ke alamat palsu gitu. Jinnya ting ting. Dan sampai sekarang masih belum tahu penyebab apa namanya. Kan itu tadi dia sama dia disuka. Suka sama jin ini. Iya, Tapi kan misalnya kalau memang disuka, masa nemu apa namanya, kayak jarum terus, iya, saya juga ma saya ngira ini dua ya. mungkin Dua ada dua dua orang yang dua apa namanya, problem. heeh, kan kalau misalkan nanam batu, kerikil sama jarum sama rambut kan pasti bukan makhluk halus, pasti orang dong. Iya, pasti orang, Mhm. pasti orang. Tapi saya dengar-dengar katanya tuh kayak dia nyuruh anak-anak yang sering, kan ibu saya di rumah buka warung. Heeh. Dia kayak dia nyuruh anak-anak di sana katanya. Saya dengar-dengar gitu. Kan mungkin disodorin, mungkin dibeliin Diamond FF mungkin kan.
mungkin bisa lah gitu, oke gitu dia bilang. Terus belum tahu siapa yang nanam itu, berarti anak-anak yang sering belanja ke sana belum tahu. Iya, nggak tahu siapa itu. Berarti berarti masalahnya apa ya? Iya, makanya saya masih bingung ini. Saya juga kerengetan dulu itu, saya greget saya sama orang itu. Saya Hmm, begadang, saya kurang tidur saya kurang gitu loh. hmm. Terus kan kakak saya juga saat itu dia pakai oksigen kan. Nah, Saya pergi gitu buat isi ulang oksigen ke Pancor itu. Lelah saya. capek banget ya waktu Ya, itu. apa ini? Derajat kita lebih tinggi dari gitu, kita diperbudak. Bener 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 bener. Berarti kemarin capek banget ya pas nunggu, terus memang karena sendirian cowok, memang Hmm, berdua namun yang satunya sakit kan, iya, berarti nggak ada lain yang harus diandelin waktu itu. iya, Dan kemarin juga banyak yang bilang udah kayak nggak ada harapan untuk bisa sehat juga kan, katanya banyak orang, karena memang kondisi fisiknya sangat lemah gitu kan, iya. sangat Tapi kan kurus. semua nggak bisa. Amin. Ya yang dulu maksudnya kan Iya, pas baru-baru sakit, iya, baru-baru sakit kan memang iya. turun berat badan 10 kilo terus Mm, kurus, memang udah banyak yang bilang udah nggak ada harapan, tapi alhamdulillah kan sekarang udah iya, bisa baikan gitu kan, dan kita berharap semoga bisa sembuh total juga iya, gitu kan. amin.